Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Pada pagi hari ini kita mencoba ya untuk ngobrol-ngobrol nih. Ada anak yang punya bakat dan talent yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Jadi bakatnya apa, kehebatannya apa? Yuk kita dengarkan podcast ini. Bagaimana informasi yang kita bisa dapat. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Nanti silahkan bisa mendengar, bisa perkenalan siapa tamunya. Yang jelas ini yang penting itu yang jelas dia anak SMK yang sudah punya penghasilan UMR. Ini yang paling menjadi titik poinnya ya. Mari silahkan kita dengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wakil Bagus Septiwan dari 11 TPIP 4 SMK 1 Adiwarna. Ya. Ini ternyata dia anak SMK. Kelas berapa Mas Bagus? Sekarang kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Tadi apa ini kelasnya apa? DPIB. DPIB. DPIB itu apa? Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Oh, berarti cenderung ke gambar ya? Iya, gambar ya, bangunan. Gambar bangunan atau kerennya disebut arsitektur. Ya, arsitektur. Ya. Nah ini Mas Agus ini siap. Yang saya ini yang ingin Pak Guru ingin lihat nih. Saya dengar kamu tuh punya kemampuan, punya keahlian yang justru di luar jurusanmu tadi apa DPIB. Iya, siap. Ya, nah betul. Ini boleh diceritakan nih asal usulnya kira-kira apa ini yang bisa kamu informasikan ke penonton semua ini. Asal usulnya saya di sini sebagai teknisi handphone ya Pak. Teknisi handphone ya, apa ya? Malah justru kalau menyangkut malah lebih ke elektro ya Pak sebenarnya. Menyangkut ke elektro ya, itu iya. gimana? Asal usul saya bekerja sebagai teknisi handphone, itu saya mulai bekerja tahun 2022 ya, 2022 ya. Ya, saya berarti habis setelah lulus SMP. Lulus SMP ya. Lulus SMP. Saya kerja di counter. Oh, kerja di counter ya? Kerja di counter Oka Seluler. Kalau Oka Seluler sendiri itu milik bapak saya. Itu sudah berdiri sejak 2002 di Tegal. Ya, di Tegal ya. Terus? Itu buat fakta buat teman-teman nih. Ya. Itu counter service pertama di Tegal yang udah berdiri. Berdiri ya tahun 2022. Terus? Tahun 2002 itu. Terus pertama orang tua ngerintis, habis itu dilanjut kakak saya nerusin, lalu regenerasi lah buat gantian. Kakak saya fokus kuliah, saya yang melanjutkan sekarang. Berarti waktu mulai melanjutkan kelas berapa itu? Waktu melanjutkan itu ganti kakak, pengganti dari kakak itu? Iya, itu kelas 9. Kelas 9? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP ya. Itu saya sudah. Itu udah mulai dirintis di situ ya. Nah, sudah mulai percaya diri menerima pesanan servis? Kalau menerima customer itu setelah lulus SMP, jadi kelas 10 masuk SMK ini. Masuk SMK ini sudah mulai PD. Nah, nah ini berarti sudah mulai berani ya? Udah berani. Itu. Nah, dalam perjalanannya ini berarti kan sudah 1 tahun ini ya. Otomatis karena itu kan keterampilan dan punya usaha, otomatis kan ada hasilnya. Oh iya betul Pak. Pasti hasil. Ini bener nih. Iya. Sama kurang lebih dengan UMR lebih ya. Sekitar segitulah ya, Pak. Sekitar gitu ya. Ini perlu diingat-ingat ini. Kelas 10 ya sudah punya gaji UMR. Ya ini yang menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain. Nah, sekarang ceritakan nih. Kira-kira awalnya itu bisa diperhitungkan Kak? Sebulan dapat berapa, 2 bulannya berapa, terus akhirnya rata-rata berapa? Kalau awal-awal nyervis ya Pak, karena waktu itu belum banyak pegang servisan, itu ya paling sedikit 500 itu awal-awal sekali, masih proses belajar ya. Terus mulai stabil? Lama-lama itu berarti 6 bulan. Nyervis itu udah mulai berani nyervis banyak dan lain-lain, terus sudah dipercaya juga. Itu sebulan sebulan rata-rata bisa 2.500.000. Itu setelah 6 bulan kayak ya. Ini luar biasa nih. Yang membuat kamu tertarik di situ apa kira-kira? Yang buat saya tertarik di dalam dunia servis, sekarang kan marak handphone ya Pak. Semua orang pegang handphone, pegang handphone lah. Pasti peluang
saya melihat peluang di situ tuh besar sekali karena semua orang siapa sih yang nggak pegang handphone Iya, Pak sekarang. bener. Pasti ada aja orderan Iya. atau rusak. Namanya penggunaan elektronik Iya. pasti aja ada rusaknya lah Pak. Gitu. Nah ini gini, dari proses belajar itu, kompetensi itu kamu mengalami kesulitan nggak? banyak sekali. kesulitan, ya. Ada human error, technical error dan lain-lain. Banyak kegagalan. Setidaknya setiap merek HP juga punya Punya kesulitan masing-masing. ya. Ada. Ya. Nah ini berarti kalau dihitung mulai saat ini kita podcast itu sudah hampir 1 tahun lebih ya? Iya, udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Mohon maaf nih kalau boleh tahu nih ya, kalau UMR sekitar Kabupaten Tegal kan ya 2,1, 1,9. Kalau anak kelas 10 sudah megang uang gitu tuh, pengelolaan uangmu? Pengelolaan uang saya sebagai pelajar SMK ya Iya, Pak. Pak. Itu saya banyak ditabung sih Pak, lebih banyak ditabung. Tabung pribadi atau serahkan orang tua? Saya lebih menyerahkan ke orang tua, mempercayakan ke orang tua. Saya takut bagaimana ke depannya kan repot, nanti lebih baik saya serahin orang tua. Itu dikelola buat nambah-nambah biaya untuk kuliah nanti atau melanjutkan nanti berikutnya. Nah ini kamu background awal servis HP kalau dari SMP kan mohon maaf belum masuk SMK. Iya. Kok mengambilnya DPIB? Oh, kalau kok itu tidak ya Pak. sesuai dengan jurusan itu gimana? Ini jujur aja nih. Iya, jujur nanti. Saya ngerasa di jurusan DPIB ini prospek kedepannya untuk di masa depan lebih bagus lah Pak. Secara penghasilan dan lain-lain lebih bagus ke depannya. Kalau kamu melihat seperti itu dari mana awalnya informasi itu, kok tiba-tiba kamu punya pendapat seperti itu? Informasi itu dari Google, terus tanya-tanya teman-teman yang lain. Mungkin alumni atau teman-teman yang lain? Iya, alumni ada beberapa. Dari orang tua? Enggak Orang ada? tua ada ya. Ada. Saya pasti konsultasi dulu loh, gimana ini baiknya terus orang tua. Oke. Nah terus nanti ke depannya keterampilanmu, kompetensimu servis HP dengan jurusanmu DPIB tadi, Iya. ini gimana nanti nyambungnya? Nanti saya sih pengennya berikutnya kerja di dalam dunia konstruksi bangunan ya Pak. Tetap, Tapi ya. saya tetap ngembangin nih Iya. di dunia servis HP untuk Ya tambahan. setidaknya nanti ada karyawan ya, Iya. asisten pengembangan Biar gitu. biar jalan sendiri kan saya Iya. bisa dapat passive income gitu ya Pak. Oke. Bisa jalan Nih. sendiri. Nih berarti kan bahasa passive income ini luar biasa untuk anak sekelas SMK ya, baru kelas 10 nih Mas Bagus ya. Ya. Nah terus gini, ada nggak keuntungan yang di luar finansial setelah kamu punya keterampilan itu? Keuntungan di luar finansial ya Pak. Contoh, ya otomatis kalau anak yang sudah bekerja kan rasa percaya diri. Nah, terus gimana? Menurut kamu gimana? Ya gitu, saya merasa lebih percaya diri, terus sama teman-teman ya saya merasa lebih enjoy buat dan lain-lain gitu. Lebih ke mental sih, mentalnya udah berbeda. Ini masih minta uang saku orang tua? Oh udah enggak Pak. Ini perlu digarisbawahi, sudah minta uang saku lagi. Udah enggak. Sudah enggak. Semenjak nyervis dapat uang sendiri. Iya. Ini ya, jadi perlu diingat-ingat nih teman-teman ya, anak SMK atau anak setingkat SLTA. Jadi semenjak Mas Bagus SMP memang beda. Jadi kalau anak-anak yang sudah masuk ke dunia kerja, kedewasaannya, bagaimana mengatur waktunya, bagaimana dia bisa mengatur, bagaimana mengatur waktu antara servis dengan belajar. Ada jam-jamnya atau bagaimana? Ada target-targetnya gimana? Ada. Contohnya gimana? Jadi mulai dari jadwalnya, saya sekolah ya tetap sekolah, prioritas utama saya. Setelah pulang sekolah sekitar jam 4 saya mulai fokus duduk di meja servis untuk nangani customer dan lain-lain. Nanti selesai sekitar jam 8 atau setengah 9. Setelah itu nanti saya tetap belajar, mengerjakan tugas. Jadi sekolah tetap jadi prioritas, nggak ditinggal. Ada jadwalnya ya lah. Kebiasaan orang mengatur jadwal ini juga butuh kedisiplinan. Betul. Ya, butuh ketegasan, dan otomatis ya mungkin waktunya sebagai anak muda agak ada kurang-kurangi sedikit, tapi ya enggak apa-apa, semuanya berproses ya. Betul. Ya gitu aja nih. Jadi kalau malam minggu nggak minta uang saku untuk main dan untuk main-main segala macam ya. Berarti ya kebutuhan-kebutuhan terutama yang pokok tentunya tidak. Nah, memang kalau anak sudah mengenal dunia bisnis seperti ini,
mau tidak mau waktu yang dia dikorbankan. Ya, dikorbankan dan investasikan itu dia nggak mau buang-buang waktu hanya untuk ya Gus ya hura-hura atau macam-macam, dia nggak mau ya. Ini khususnya untuk anak SMK Negeri 1 Adiwerna, ini patut dicontoh. Talent-talent seperti ini, bakat-bakat seperti ini di SMK itu banyak sekali ya. Kita tunggu, ini podcast pertama, podcast perdana. Barangkali nanti kedepannya kita akan podcast lagi, kita gali anak-anak SMK yang lain, terutama yang SMK 1 Adiwerna yang bisa menjadi penyemangat. Siap. Dan banyak bagus-bagus yang lain. Ini kedepannya mungkin ya tidak hanya sekedar UMR ya, Gus ya, di atas UMR. Ya, saya usahakan saya terus berkembang terus ya. Dan nanti bagaimana usahanya Mas Bagus ini, ada websitenya, nanti di kolom deskripsi saya cantumkan ya, saya tag di sana seluk-beluknya dan tempat apa seluruh counternya ya. Ini nanti juga ada nanti di deskripsi lengkap di deskripsi nanti saya nah sekarang Mas Bagus, siap. Ini pesan-pesan untuk generasi muda gimana? Pesan buat anak-anak seumuran saya atau generasi muda, yang pertama, tetaplah berjuang karena kehidupan nggak segampang kalian scroll TikTok. Tuh. Yang kedua, kegagalan terbesar adalah tidak mencoba. Iya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuh, tolong diingat-ingat ya. Ini bukan settingan, ini spontan. Memang saya ajak podcast itu spontan. Ya, jadi saya hanya sekedar orek-orek saja, nanti kita alami spontan dan kita tidak akan banyak mengedit. Betul. Jadi pembicaraan kita alami saja, dan kebetulan Mas Bagus juga ketika saya tanya, nah, Mas Bagus langsung spontan jawab dan jawabannya juga lancar. Ini bukti kalau Mas Bagus sudah terbiasa komunikasi dengan orang lain, ya, melayani customer, melayani pelanggan, ya dengan sikap ya keramahan. Itu juga ada teknik caranya walaupun dia peroleh secara alami. Itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih semua ya Mas Bagus. Baik. Ini lanjutkan belajarmu dan sukses terus, dan semoga apa yang menjadi bakat dan talentmu menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah, see you.